Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri Ramasari Musana S. NPM 22351089 dari kelas 5F. Di sini saya akan membuat sebuah video di mana saya mempelajarin tentang video yang telah diberikan. Nah, ini adalah video yang pertama, yaitu tentang array. Setelah lu nonton video gue yang kemarin tentang fundamental JavaScript dasar untuk pemula, itu pun belum melengkapi semua ilmu JavaScript yang akan kalian kerjakan nanti di dunia kerja. Itu sebagai acuan awal aja, dimana kalau itu kalian bisa, seenggaknya itu ada step-step berikutnya akan kebuka gitu kurang lebih ya. Dan sekarang gue pengen kalian itu bisa bersenandung bersama array, karena pas kerja nanti pasti akan banyak bermain dengan yang namanya array ataupun objek ataupun hal lainnya bahkan. Dan di video ini gue akan menjelaskan secara santai, secara detail, merinci. Bahkan gue sambil ngopi juga di sini, kopi janji jiwa gue belum datang. Sambil sebat juga. Jadi buat kalian yang masih di bawah umur, jangan ditiru hal-hal negatif ini. Kalian ambil hal positifnya aja di dalam sintaks-sintaks yang nanti kita akan belajar bersama, terlebih seputar array, karena ada banyak banget materi. Di sini gue punya 12 materi kurang lebih untuk kalian bisa belajar array. Entah akan berapa menit ini lamanya, tapi yang penting kalian enjoy aja untuk mendalami array ini, karena gue jamin ini akan terpakai ketika lu nanti pas kerja as a front end ataupun back end developer, dan khususnya untuk web developer gitu ya. Oke, gua akan coba rundown dari nol lagi untuk array itu sendiri. Kurang lebih si array ini kayak sebuah variabel yang bisa menampung multiple values. Itu inti dari array sebenarnya. Cuman masalahnya bukan gitu doang. Jadi ketika sebuah variabel punya value yang banyak, mau diapakan itu value-nya gitu. Nah, itu permasalahan ketika kita belajar yang namanya array, bro. Gimana cara kita ngelola isian dari variabel yang sudah punya banyak data. Contoh, di sini ada data seperti ini, di sini ada data function, di sini ada objek misalnya, dan lain-lain. Wow, satu variabel ini punya banyak value. Oke, ini array fix. No, nggak kayak gitu. Tapi gimana cara kita mengelola apa yang ada di dalam variabel tersebut? Karena variabel ini multiple values, perlakuan terhadap variabel tersebut akan berbeda seperti variabel standar. Yang mana variabel standar kan kurang lebih kayak hello, kayak gitu-gitu ya, hello world, atau lorem ipsum. Dan array ini yang bikin kita terkadang jadi stuck untuk belajar ngoding. Nah, terlebih karena ini JavaScript, akan lebih stuck lagi kalau kalian pusing tentang array. Jadi seenggaknya di sini gue akan jabarkan secara manusiawi, sebisanya gue menyampaikan aja. Jadi kalau misalkan ada yang salah dari ucapan-ucapan gue seputar pembahasan 12 materi array ini, gue nggak pakai skrip di sini, gue cuma nyantumin poin by poinnya dari 1 sampai 12 apa yang harus gue bahas supaya nggak terlalu luas kemana-mana gitu. Tetap ada poinnya. Oke, kita mulai dari yang pertama. Mulai dari hal yang paling standar, cara membuat array. Kalau kalian tiba-tiba terjun ke sini, please tolong tonton dulu video yang kemarin yang untuk pemula, bagaimana cara membuat variabel, declare, dan segala macamnya. Setelah itu baru bisa masuk sini supaya gue nggak perlu menjelaskan apa itu variabel dan kawan-kawannya. Materi pertama kita akan belajar cara membuat array, karena nggak cuma satu cara, kita bisa pakai banyak cara untuk bikin sebuah array. Yang pertama, kita bikin dengan cara yang paling standar. Taruh aja di sini kita punya array dengan nama array saya. Lalu di dalamnya itu banyak value 1, 2, 3, ini udah termasuk sebuah array. Dan taruhlah di sini gua isi array ini dengan muka, lalu dengan tangan, lalu dengan tangan, dan satu lagi pakai misalkan bibir. Kalau gua console.log array saya, maka dia akan menghasilkan array seperti ini. Tahapan pertama seperti itu untuk membuat sebuah array. Cara kedua membuat array, kalian bisa bikin array kosongan, array kamu mungkin ya di sini ya, kosong dulu. Terus lu isi nilai apa yang pengen lu masukin ke dalam array kamu di sini. Caranya tinggal panggil lagi array kamunya, lalu diikuti dengan siku-siku dan sama dengan values-nya itu apa. Sebelum kita masukin data nilai dan juga key-nya ke sini, gue akan jelaskan dulu ini maksudnya apa. Dan ini juga maksudnya apa. Karena nggak cuman sekedar, oh senyum, oh tangan, oh bibir, oke, itu array, nggak cuman sekedar gitu. Kalian perhatikan di bagian konsol sini. Sorry, ini gue komen dulu. Di sini kalau kalian klik tanda panahnya, dia akan turun ke bawah. Dan kalian lihat di sini ada 0, 1, 2.
Muka itu urutan ke-0, indeks ke-0, sorry. Urutan pertama, indeks ke-0, muka. Urutan kedua, indeks ke-1, tangan. Urutan ketiga, indeks kedua itu bibir. Bentar, notifnya gua matiin dulu anjir. Berisik banget ini. Right. Sorry ya kalau di sini suaranya berisik, ada suara burung, suara angkot dan segala macamnya. Jadi ketika kita bikin sebuah variabel, walaupun di sini kita nggak masukin key, nggak masukin angka 1 2 3 0 1 2 3 itu, tetap di sini tuh sebenarnya ada yang mana 0 1 2 tadi itu disebut key atau indeks ya. Indeks dari sebuah array. Indeks itu mulainya dari 0. Sedangkan kita manusia bisa menghitung mulai dari 1. Itu yang bisa bikin kita pusing pas belajar ngoding. Sedangkan di dalam codingan itu mulai dari 0, tapi kita mulai dari 1. Dan terkadang juga sebaliknya. Jadi nanti akan ada hal-hal yang mesti kalian kulik lagi, apalagi seputar array. Oke, kita masuk ke cara kedua ya, karena kalian udah tahu 0, 1, 2 itu apa. Itu disebutnya indeks. Jadi indeks ke-0 adalah senyum, indeks ke-1 adalah tangan, indeks kedua adalah bibir. Urutan pertama adalah muka, urutan kedua adalah tangan, urutan ketiga adalah bibir kalau secara manusianya. Lalu pembuatan yang kedua kurang lebih itu kayak begini, dan kita mesti masukin indeksnya ke sini. Indeks berapa yang mau lu isi valuesnya. Taruhlah indeks ke 0 dulu, ya kan, indeks 0 muka tuh. Kita taruh di sini, gua ganti dengan bibir misalnya. Lalu array kamu indeks ke 1 gua isi dengan misalnya dengan trompet. Trompet apa itu ya? Bunga lah kurang lebih. Array kamu dengan key indeks kedua itu gua isi X misalnya kayak gini. Kalau kita konsol log array kamu, maka akan menghasilkan hal yang sama saja. 0, 1, 2. Nah, kalau ini lebih jelas lagi karena lu mendeklarasikan si indeksnya. Indeks ke-0 tuh apa, indeks ke-1 tuh apa, indeks kedua tuh apa nilainya. Tapi di sini kan kalian enggak. Walaupun kalian enggak masukin key-nya, tapi secara otomatis sebelum koma itu adalah si 0, setelah koma itu adalah si 1, setelahnya lagi terus berurutan sampai ke ujung sepanjang data yang kalian punya. Nah, ini balik lagi dikit nih ke bagian array saya ya. 0, 1, 2. Kalau gua tanya ke lu yang baru ngoding, ini panjang datanya berapa di dalam satu variabel array saya ini? Apakah ada 2 atau apakah ada 3? Itu cukup pusing kalau untuk pemula waktu pertama kali belajar kayak gue dulu. Panjang data di dalam array variabel array saya itu ada berapa? Apakah dihitung ini 2 atau 3? Yang jelas jawabannya 3. Cari taunya di mana? Di konsol log sini kalian bisa tambahin titik length yang artinya panjang data array saya itu berapa. Kalau kita save dan kita lihat ke sini itu 3. Karena yang terhitung adalah berapa banyak nilai yang ada di dalam arraynya, bukan akhir dari indeks yang ada di sini. Kalau dilihat di sini kan 2, seolah-olah gitu datanya tuh kayak ada 2 gitu. Padahal enggak. Karena mulainya dari 0. Jadi kalau kalian hitung ini 0 itu kan 1, 2, 3. Jadi tetap array.length-nya itu ada 3. Kurang lebih kayak gitu ya. Itu berbicara tentang panjang data. Tadi gua kelewat gitu. Lalu pembuatan yang ketiga dalam array itu kurang lebih kayak gini. Kita bisa pakai objek untuk memanggil si array ini. Jadi pertama misalkan array kita sama dengan new array dalam kurung kayak begini. Di dalam kurung sini kalian bisa isiin values-nya langsung. Contoh yang pertama misalkan gue isi setan. Lalu yang kedua gue isi mata. Dah gini aja. Oke. Kalau kita konsol log array kita, maka dia pun akan menghasilkan hal yang sama. 0, 1, length 2. Oke. Karena ada 1, 2. Sebanyak 2 data artinya panjang datanya itu 2. Dan indeks ke-0-nya adalah setan, indeks ke-1-nya adalah mata. Urutan pertamanya adalah setan, urutan keduanya adalah mata. Apakah kita bisa combine dengan ini? Tentu saja bisa, bro. Anggaplah ini kita nggak isi dulu. Sama kayak gini nih. Ini tuh sama seperti yang ini. Oke. Array kita akan masukkan nilai ke dalam indeks ke-0-nya itu sama dengan misalkan si bunga. Lalu kita save, yang muncul harusnya hanya bunga. Nih, 0 bunga. Sama aja. Kalau misalkan kita ngajeleng gimana, Bang? Array kita 3 sama dengan misalkan tepuk tangan. Indeks ke-1 keduanya akan jadi apa? Jadi undefined. Kalau kita cek ke browser,
atau empty. Lihat, empty kali 2. Artinya tidak terjabarkan apapun, cuman tetap dia masuk ke dalam lingkup array sini. Ya. Bunga, empty kali 2 yang artinya ada 2 nilai yang kosong lalu diikutin dengan nilai terakhir yaitu si tepuk tangan. Kalau kita panggil, ya, ini masuk ke materi kedua cara pemanggilan array sekaligus. Kita pengen manggil array ke-0 di dalam array kita. Array ke-0 atau indeks ke-0-nya adalah bunga. Jadi masukin langsung sini siku-sikunya, kasih tanda 0. Kalau kita save dan kita lihat ke log itu bakal muncul si bunga. Nih bunga. Tuh. Kalau pengen yang tepuk tangan berarti masukin sesuai indeksnya itu berapa? 3. Save. Berubah jadi ini ya, tangan. Lalu kalau kita panggil yang kosong tadi 2, 1, 2 itu kan kosong. Key yang kosong ya, indeks yang kosong, isinya nggak adaan, undefined. Jadi nilai yang empty kali 2 tadi itu sebenarnya bersifat undefined, tidak terdefinisikan, belum diapa-apakan. Lalu yang 1 pun sama juga, 1 karena dia masih belum ada apa-apa, masih undefined juga. Kalau kita pengen isi, kita bisa kasih dia data di sini kayak tadi lagi. Mau tidak berurutan pun nggak apa-apa bro. Nggak berurutan juga nggak kenapa-napa, aman aja. Taruhlah di sini X. Ya kan, ini nggak berurutan. Jadi X ada di sini dan value udah berubah jadi bunga ini dan ini. Cukup paham tentang penjabaran, pembuatan array dan juga pemanggilannya. Seharusnya cukup mudah ya untuk di awal kali kita belajar array, mulai dari pemanggilan dan juga pembuatannya dulu. Oke, gua akan hapus ini dan kita akan bermain dengan modelan yang pertama aja. Ini caranya dan kita akan tambahkan beberapa item di sini. Misalkan kita akan bermain yang namanya buah-buahan aja supaya mudah untuk dipahami ya. Oke, di sini jadi gua udah punya 1, 2, 3, 4, 5 data buah dan kita akan coba kelola ini. Bagaimana cara kita mengetahui buah-buah yang ada di dalam sini, kurang lebih kayak gitu. Untuk materi yang kedua itu kita harus tahu apakah array ini mengandung sesuatu atau tidak. Kayak contohnya misalnya, apakah di dalam data array saya mengandung semangka? Apakah di dalam array saya mengandung alpukat? Nah, kayak gitu ya. Kalau kita lihat secara kasat mata kan memang iya mereka mengandung semangka dan mengandung alpukat. Masa iya di sini kita tiba-tiba iya, kan nggak mungkin. Jadi harus kita coding sedikit. Array saya .includes apa yang akan lu cari? Mengandung, taruhlah mengandung semangka. Mana semangka sini? Nih ya. Ini artinya apakah array saya mengandung semangka? Ya. Jadi kita akan coba buat dia di dalam variabel const is semangka, bahasa Inggrisnya apa ya? Is semangka lah. Udah semangka aja, lupa gua. Bahasa Inggris semangka apa sih anjing? Oke, semangka ya. Kita konsol log semangkanya. Kalau dia bernilai true maka dia ada semangkanya. Kalau dia bernilai false maka di dalam array saya ini nggak ada semangkanya. Kita cek ke browser. True artinya dia ada semangkanya. Kalau gua masukkan selain semangka, taruhlah di sini gua buah apa ya? Nah, buah ini nih. Buah pisang. Ini kan nggak ada pisang ya. Kita coba masukin pisang sini. Kalau gua baca, apakah array saya itu mengandung buah pisang? Lu lihat dah ke sini, ada pisang enggak? Enggak kan? Berarti harusnya kan munculnya false. Jadi kalau kita console log, kita ganti dulu pisang. Jadi enak nih. Const pisang alias variable pisang untuk mengecek apakah array saya itu mengandung pisang atau tidak. Jadi kalau kita console log, false, dia tidak mengandung pisang. Oke, gua balikin lagi ke semangka ya. Sip, kita udah tahu di sini tuh ada semangka. Kalau misalkan lu pengen tahu semangka itu ada di posisi indeks keberapa, lu udah tahu di sini ada semangkanya. Anggaplah lu nggak punya gambar buah-buahan ini di dalam array ini. Anggaplah ini nggak ada, gua tutup. Anggaplah ya. Misalkan ini gua cut. Ternyata di dalam array itu memang mengandung semangka. Dan lu harus tahu semangka itu ada di posisi keberapa, didempet sama buah-buahan apa misalnya gitu. Dan untuk mengetahui itu lu bisa pakai yang namanya index of. Jadi const posisi pisang sama dengan array saya dot index of apa yang mau lu masukkan. Ini bukan pisang lagi, ini semangka, sorry Pak, semangka.
posisi semangka. Oke. Masukkan ke sini index of semangka. Kalau gua konsolog semangka, dia udah tahu lah ya, dia ada true, dan jika true maka gua akan munculkan posisi semangkanya. Maka kita di sini mesti kasih kondisi sedikit lah. Jika semangka, maka console.log posisi semangkanya. Oke. Ini artinya kalau semangka bernilai true, maka munculkan posisinya. Jika tidak, console.log saya tidak tahu posisinya di mana. Kalau kita refresh, ada di indeks ketiga. Apakah betul? 0, 1, 2, 3. Itu untuk mengetahui semangka. Jadi kalau kita perlengkap di sini, kalau gua pakai backtick di sini ya, bro. Buah semangka itu ada dan dia berada di posisi indeks ke, masukin posisi semangka. Oke. Buah semangka itu ada dan dia berada di posisi indeks ketiga. 0, 1, 2, 3. Kalau udah kayak gini kita bisa lebih enak lagi. Misalkan di dalam sebuah perumpamaan lu harus tahu buah sebelum buah semangka itu ada apa buahnya. Ini nih. Lalu buah setelah buah semangka itu ada apa buahnya. Nah, ini bermain logika-logika dasar ya. Karena kita udah tahu posisi semangka yang mana ada di sini, variabel posisi semangka. Oke, sorry sebelum lebih jauh, ini if else-nya kita naikin sebelum variabel ini, karena variabel ini akan mencari indeks semangka. Karena sayang aja di sini udah validasi semangka. Kalau udah dicek semangkanya, cari indeksnya. Jadi si ini harusnya sih ada di dalam sini, bisa kayak gini. Ya. Jadi kalau memang tidak mengandung ya sudah, nggak usah dicari posisinya gitu aja biar nggak mubazir. Oke, di gua hujan, jadi sorry kalau kedengaran suara hujan dan juga petir guludug ya bro, mohon dimaklum aja. Kita tadi mau lanjut apa? Mencari posisi si ini ya, ini buah apa gua nggak tahu dah. Pokoknya posisi buah sebelum buah semangka dan juga posisi buah setelah buah semangka. Oke, gua akan main di sini. Cons before sama dengan ya posisi sebelum semangka, artinya kita udah tahu indeks semangka itu ada di mana. Dia tuh tadi 3 ya kan, 0, 1, 2 ke 3. Tinggal kita cari tahu posisi indeks sebelum indeks 3 adalah 2. Jadi kita tinggal declare aja before atau index before. Index before itu di sini berarti tinggal posisi semangka dikurangin 1, ya kan? Setelahnya berarti cons index after posisi semangka ditambahkan 1. Lalu untuk mengeluarkan apa buahnya berarti tinggal cons before sama dengan ini kan indeks, ini before berarti kita mencari buahnya bukan indeksnya gitu ya, langsung gitu aja. Sama dengan sebenarnya array saya dalam kurung array saya index before. Gitu. Ini untuk before dan untuk after berarti index after. Ntar gue jelasin, tenang aja. Artinya cari sesuatu di dalam array saya dengan indeks before, yang mana indeks before adalah 3 dikurangi 1, artinya indeks kedua untuk before semangka, sebelum semangka. Indeks kedua adalah 0, 1, 2, tepat. Lalu untuk yang after, array saya indeks after. Indeks after adalah posisi semangka plus 1. Posisi semangka tadi 3 ditambah 1 berarti 4. 0, 1, 2, 3, 4. Udah ketahuan. Jadi kalau kita log di sini console.log pakai backtick lagi. Posisi buah sebelum semangka adalah before. Oke. Buah setelah semangka adalah after. Jadi kalau kita reload cek ke browser, dia akan menghasilkan
Buah sebelum semangka adalah buah ini, buah setelah semangka adalah buah ini, buah semangka itu dan bla 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 bla. Mengerti? Gua akan hapus konsol log yang ini karena kita udah nggak butuh posisi semangka lagi karena udah tertampung di dalam sebuah variabel. Kita bakal lanjutin ini. Gimana kalau misalkan gua pengen tahu posisi buah pertama itu apa? Buah apa gitu. Jadi ada shorthand yang bisa kalian pakai di JavaScript. Lu tinggal cons buah awal sama dengan array saya dot shift. Maka lu akan tahu posisi buah awal itu apa. Oke, kalau kita konsol log, buah awal adalah buah awal. Buah awal adalah alpukat. Kalau pengen yang akhir, berarti cons buah akhir sama dengan array saya dot pop. Console.log, buah terakhir adalah buah terakhir. Buah akhir, bukan bunga terakhir. Itu mah lagu. Buah terakhir adalah jeruk. Betul ya? Nah, apa bedanya array saya dot shift dengan array saya yang macam beginian? Sama aja. Tuh, tetap alpukat juga. Cuman untuk yang terakhir itu kenapa pakai pop supaya lebih mudah lagi. Kalau nggak pakai pop, taruhlah pakai kayak ginian. Emang lu tahu array indeks yang terakhir itu berapa? Kalau 0 itu alpukat, kalau 1 itu nggak tahu apa itu, kalau 2 itu pir mungkin atau apa ya, kalau 3 itu semangka, kalau 4 itu jeruk. Nah, iya kalau lu tahu posisi 4 terakhirnya, lu kan nggak tahu posisi 4 terakhirnya. Nah, supaya lu tahu posisi 4 adalah posisi terakhir, maka lu harus cari tahu dulu panjang datanya berapa, ya. Panjang data di sini adalah 1 2 3 4 5. Ada 5 data panjang datanya. Length sama dengan 5. Oke, panjang data nih. Lalu lu mesti mengeluarkan nilai yang terakhir. Kalau kita langsung masukin 5, indeks itu mulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5-nya tidak ada. Sedangkan di sini panjang data 5. Artinya apa? Artinya lu bisa lakukan pengurangan di sini. Jadi cari data di dalam array saya ini yang terakhir, itu artinya array saya dot length sekarang di sini berarti mencari indeks kelima, ya. Array saya indeks kelima karena length adalah nilainya 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5 itu kosong, gak ada apa-apanya. Kita kurangin dengan 1. So, buah akhir itu akan tetap di sini, di jeruk. Refresh. Tetap di jeruk. Tapi kalau lu nggak kurangin dengan 1, maka dia undefined. Cukup mengerti betapa rumitnya JavaScript dengan bermain array? Kurang lebih kayak gitu, bro ya. Ini masih level yang basic-basic tapi udah kayak begini. Jadi untuk kalau di dunia kerja hal-hal beginian, algoritma, logik dan segala macam itu udah pasti biasa gitu ya. Harusnya sudah terbiasa mulai dari belajar hal yang semacam kayak beginian. Kayak kita udah bikin gimana caranya membuat array, terus kita juga udah cara panggil value-nya, cara menentukan posisinya. Ada satu hal yang belum gua sebutkan di sini, ini gua akan hapus dulu. Modelan yang terakhir, tadi kita belum ubah key-nya, yang mana key itu bisa diubah juga. Tadinya kan 0 1 2 3 0 1 2 3 kayak gitu-gitu terus, dan kita misalkan pengen ngasih ciri ke dalam key-nya karena ini buah-buahan kebetulan. Jadi taruhlah di sini gua akan hapus dulu dan kita kasih array kosong di sini. Gua pengen key pertama tuh bukan 0, tapi gua pengen key pertamanya itu array saya alpukat sama dengan gua kasih di sini alpukat kayak begini. Ini bisa juga, atau key yang kedua kita kasih jeruk, lalu kita console log array sayanya. Dan kalau lu cek ke browser akan menghasilkan hal seperti ini. Alpukat, ini alpukat, jeruk, ini jeruk. Loh, kok lengthnya 0 bang? Untuk memanggil ini pun lu nggak bisa kayak begini, karena dia bukan berupa urutan, ya, bukan berupa indeks key yang dari 0 1 2 3 itu. Jadi untuk pemanggilannya lu mesti kasih di sini apa tuh namanya,
Kata-katanya apa? Alpukat. Kalau lu pengen dapetin hasilnya, ini alpukat. Ya, terus jeruk. Ini jeruk. Jadi ada banyak banget hal yang bisa kalian mainkan dengan array, dan kenapa gua bikin video ini dengan santai kayak beginian walaupun lu pada pusing untuk belajar pertama kali. Jadi ini sebenarnya bukan video tutorial juga, cuman ngasih tahu bahwa array itu bisa sangat-sangat manipulatif ya, bisa membuat lu pusing, bahkan bisa membuat lu jadi lebih mudah dalam mengerjakan hal-hal di dalam pekerjaan lu nanti gitu, bro. Oke, kita move lagi ke hal yang berikutnya. Di sini materinya gua punya array copy. Oke, array copy kurang lebih minimal kita harus tahu yang namanya shallow copy dan juga deep copy di dalam JavaScript. Daripada gua salah, mending kita praktekin aja langsung. Mending kayak beginilah langsung ya. Oke, kita akan move ke masalah copy-copyan di dalam sebuah array. Jadi gua ini sebagai apa ya, pengalaman dulu aja. Jadi waktu itu gua punya data array yang cukup penting di sini. Taruhlah data array yang cukup penting itu adalah data-data buah-buahan seperti ini. Ini adalah data original yang dikirim sama bos gua misalnya gitu, dan bos gua ngasih notes ke gua. Lu boleh kelola array itu, tapi jangan sampai merubah nilai standarnya, nilai yang gua kasih di awal. Nilai originalnya itu nggak boleh berubah. Gua waktu itu langsung bikin kayak begini duplikasinya dari array tersebut. Oke, taruh di sini new array saya sama dengan array saya. Ini yang gue lakukan dulu waktu gue kerja pertama kali dan mengelola array. Kurang lebih ini yang gue lakukan, dan itu cukup goblok bagi gue. Lalu di sini gue taruh console log untuk kalian tahu apa yang terjadi di dalam array yang baru, new array saya. Gue akan masukkan ke sini. Lalu kita harus tahu juga array saya yang ada di atas itu nilainya apa sebelumnya ya, dan setelah di copy. Sorry. Oke, jadi di sini gue udah konsol 2 biji. Yang pertama yang original, dan yang kedua ini gue kasih ciri KW alias duplikasi dari array saya. Dan memang kalau kita konsol log itu menghasilkan hal yang sama. Lihat gambarnya pun ini buah-buahan yang sama, betul? Kelihatan gak sih? Kelihatan dong harusnya. Buah-buahan yang sama nih. Cuman masalahnya gue nggak sadar ketika gue manipulasi isi array yang baru itu ternyata terimpact kepada isi array yang original. Let's say new array saya untuk posisi yang indeks pertama itu akan gue ubah menjadi bukan buah itu tapi buah lain-lain. Misalnya taruhlah bukan buah lah ya, taruh di sini gue pakai X kayak gitu. Yang mana ketika gua save dan cek balik lagi ke browser, ya memang di sini array pertama udah berubah jadi X, dan sisanya masih sama seperti yang original. Tapi ingat notes dari bos gua bahwa yang original itu nggak boleh diubah deh, karena itu penting banget. Lu harus bikin copy dulu, baru lu boleh ubah dari copyan tersebut. Kalau lu cek sini, originalnya pun berubah. Kalau secara teori gue nggak bisa banyak ngejelasinnya kayak gimana dan kenapa, tapi kalau lu pengen tahu, lu coba baca yang namanya shallow copy dan juga deep copy di dalam JavaScript kurang lebih kayak gimana tuh ya. Walaupun sebenarnya di dalam bahasa lain pun sama juga, ada yang beginiannya juga pasti. Cuman kalau di JS ya berbeda pengimplementasiannya. Jadi kalau lu mainannya JS ya lu cari aja shallow copy dan deep copy yang ada di dalam JavaScript. Nah, ada beberapa cara supaya objek originalnya itu tidak berubah atau array di dalam isi nilai di dalam isi array saya itu nggak berubah. Lu bisa pakai di sininya misalnya kayak spread operator kayak begini. Jadi kalau kita save balik lagi, di sininya X tapi di yang original masih original. Atau lu bisa pakai cara-cara lain kayak macam array saya dot slice menghasilkan hal yang sama, tidak berubah. Atau array saya dot atau array dot from array saya kayak gini, tidak berubah. Atau lu bisa main kayak macam json.parse di sini, terus lu kasih json stringify dan masukkan array saya ke sini dan nggak berubah, aman kayak gitu. Jadi diperhatikan aja dalam hal mengcopy-copy sebuah array
untuk bermain original dan duplikat atau KW-nya. Kalau pengen fokus merubah yang KW-nya, itu tidak disarankan dengan cara yang seperti gua tadi di awal kayak begini. Lebih baik lu bikin memang objek baru dari array yang ini. Terlebih kalau kasusnya misalkan udah ada requirement bahwa original value dari array yang pertama itu nggak boleh berubah, nah berarti nggak bisa pakai cara kayak beginian. Tapi ya tergantung situasinya lo mau kayak bagaimana. Kalau mau kayak begini, ya ini sama aja kayak lu nggak usah ngetik ini gitu, udah aja langsung manipulasi di dalam array sayanya aja gitu. Jadi tetap disesuaikan dengan kondisi, jadi nggak bisa juga dipaksakan harus pakai yang copy. Itu nanti akan bersinggungan juga dengan hal-hal kayak macam performance. Ya jadi cukup ribet memang sebenarnya. Oke, taruhlah misalkan kita punya banyak tipe data. Di sini kan saat ini cuman string-string doang nih di dalam value array-nya. Jadi misalkan di dalam sini namanya array itu bisa isinya bisa banyak ya, bisa beragam, ada yang string, ada yang number, ada apa. Taruhlah yang pertama itu pisang. Lalu yang kedua misalkan nomor 10. Lalu yang ketiga misalkan sebuah objek dengan isian di sini misalnya tomato sama dengan true. Lalu sisanya misalkan ada array lagi, sekarang di sini arraynya adalah it kayak gitu misalkan. Cara pemanggilannya bagaimana? Ini kalau kita array sayanya kita konsolog tuh kurang lebih jadi kayak begini. Jadi kayak gini nih. Kan pisang ini sebuah objek, ini sebuah it. Kalau kita mau panggil satu persatu, taruhlah yang pertama. Itu bisa kayak begini. Ini akan muncul pisang doang. Lalu kalau yang ke 1 itu muncul angka 10. Kalau kedua itu muncul yang ini tetap sama, tomato. Lalu untuk yang terakhir kalau kita 4 sini 3 it. Kalau misalkan di dalam array yang it itu ada lagi misalkan food kayak begini, jadi eat food. Kalau lu mau ngambil yang foodnya doang, berarti ini kan multidimensi bro. Array di dalam array. Jadi kalau misalkan lu pengen ngambil yang food, tadi kan eat food udah muncul ya. Eat food tuh ada di 0, 1, 2, 3 ya. Lu pengen masuk mengerucut ke food, berarti lu tinggal tambahin sebelah sininya karena ini multidimensi. Jadi food itu urutan keberapa di sini? 0, 1, indeks ke 1 dari array yang indeks ketiga lah, pusing-pusing lu pada ya. Array 3, 1 itu adalah food. Oke, benar. Kalau 3, 0 itu adalah eat. Karena kan 0, 1, 2, 3 0, 1 3, 0 berarti eat, 3, 1 berarti food. Nih eat, ini food gitu kurang lebih. Kalau misalkan ini array 1 kalau misalkan ininya 0, itu kan tetap balik ke pisang. Kalau di sini lu pakai double kayak gini 0 ke 1 misalkan nggak akan ada ya. Jadi di dalam array itu bisa bersifat apa saja, termasuk juga sebuah function di dalam sini. Taruhlah di dalam tomato itu kita punya function isinya console.log ini tomat. Nah, kalau kita pengen manggil si tomato ini kayak bagaimana? Apakah kayak cara yang tadi yang 012? Yes, tapi function tomatnya nggak muncul ke console log. Sedangkan kita pengen muncul tulisan ini tomat, berarti di sini dot tomato. Muncul ini tomat. Kalau gua eksekusi seperti ini di luar console log, karena di dalam sini sudah console log, tidak terjadi apa-apa. Kalau kita kasih beginian, ini tomat, karena tomato itu sebuah function. Pusing? Sekarang kita coba merging dua buah array menjadi satu, kurang lebih dengan cara yang cukup sederhana. Taruhlah di array pertama, array saya, lagi-lagi array saya itu kita punya 3 atau berapa buah inilah ya, buah anggur. Gua duplikat, terus lu punya variabel array kamu dengan isian di sini misalkan bibir dan juga setan dan juga misalkan trompet. Kalau kita mau combine itu berarti kita bikin satu penampungan variabel baru di sini, merge array sama dengan array saya atau array kamu, bebas terserah lu, .concat dengan array yang mana.
artinya array saya digabung dengan array kamu. So kalau gua console.log merge array, itu akan menghasilkan penggabungan semuanya. Anggur, pisang, alpukat, bibir, dan semua ini. Itu kalau penggabungan array pakai concat. Sekarang kita coba untuk mapping datanya, untuk memecah data array yang ada di dalam sini. Itu udah tercombine kan banyak ya. Terus kita pecah merge array ini ya dengan cara beberapa hal. Kita pakai kayak list of merge array, terus tinggal lu enter, kasih tab, terus console.log listnya. Gini doang juga bisa, dan akan menghasilkan urutan-urutan dari isi di dalam array tersebut yang sudah tercombine gitu bro. Ini semua muncul per urutan. Kalau pengen muncul indeksnya itu bisa pakai yang namanya list in merge array console.log list. List ini dipanggil lagi di sini, yang mana artinya list ini adalah hasil akhir dari loopingan yang kita lakukan. Kita di sini melooping yang merge array. Jadi kalau dilihat 0 1 2 3 4 5 sebanyak data itu. Kalau misalkan pengen keduanya lu punya, lu bisa pakai mapping map.map merge array.map kayak begini. Terus lu kasih dua parameter. Yang pertama itu parameter nilainya, taruh value dan taruh index di sini. Lalu lu kasih function, row function kalau gue kayak gini biasanya. Terus lu tinggal console.log value dan juga indeksnya. Jadi kalau dicek nanti akan menjadi seperti ini. Anggur indeks ke 0, pisang indeks ke 1, ini indeks kedua, atau lu balik-balikin juga boleh. Di sini indeks, di sini value. Kayak begini juga bisa. Dan kita akan coba merealitakan ini bro. Misalkan ini tuh datanya data dari bagian back end di belakang sana ya, dari API. Taruhlah datanya kurang lebih kayak macam begini. Misalkan ini datanya, datas. Lalu kata bos lu disuruh, gue pengen di bagian front end itu muncul bagian namanya doang. Gak usah dikasih tahu stacknya apanya kayak gimana. Ya kita bisa pakai banyak cara. Salah satunya misalnya mapping data ya. Taruhlah ini gue hide dulu. Datas.map kayak tadi lagi, lo masukin valuesnya apa, lalu indeksnya indeks apa ke berapa, kasih row function, lo kasih return di sini values.name atau kasih console log dah. Maka akan memunculkan nama-namanya saja. Deafrizal, ini misalkan Budi, Retno, Satyo. Kayak begitu ya. Ini JS 30. Ntar gua rombak dulu datanya pokoknya. Nah, misal datanya kayak gini ya. Terus kita disuruh munculin Deafrizal, Budi, Retno dan juga Satyonya doang. Jangan pakai yang lain-lain. Maka tinggal ambil values.name, artinya nama dari runtunan array yang udah kita map. Deafrizal, Budi, Retno, Satyo. Kalau misalkan disuruh munculin lagi apanya gitu, misalnya stacknya itu apa, ya lu masukin aja sini values.stack. Deafrizal JS, Budi PY, Retno PHP, Satyo C++, kurang lebih kayak gitu. Terus kalau pengen semuanya ya udah tinggal values doang, berarti muncul kayak begini per masing-masing ini. Kalau misalkan disuruh munculin sesuai urutan usia ya kan, di sini datanya ada usia 30, 40, 23, 33. Pengen disuruh munculin urutan usianya. Ya berarti kita bukan pakai .map tapi pakai .sort. Di sini perbandingan A and B biasanya. Terus lu masukin di sininya misalkan b.age kurang dari a.age, lu lakukan apa gitu kurang lebih. Lalu di map values console.log values. Jadi kalau lu cek ke sini, dia akan sesuai urutannya dari yang terbesar ke yang terkecil. Kalau misalkan kebalikan dari yang terbesar ke yang kecil, berarti lu tinggal ubah ini jadi A, ini jadi B. 23, 30, 33, 40. Kurang lebih kayak gitu, kelihatan ya. Kalau misalkan di filter pakai usia yang di atas 30 doang, yang mana di atas 30 itu cuman ada Deafrizal, Satyo dan Budi. Retno nggak masuk di atas 30. Jadi kita pakai filter yang usianya x.age lebih dari 30. Oke, kalau kita lihat sini 40 dan 33, karena tadi lebih darinya itu nggak pakai sama dengan. Kalau pakai sama dengan maka gua pun akan masuk karena usia gua sama dengan 30. Misal kalau udah kayak gini diurutin lagi, ya udah tambahin lagi misalkan pakai .sort gitu ya. Di mana .sortnya? Di depan sini kayak yang tadi misalkan AB b.age kurang dari a.age. Jadinya 40, 30, 33 bla 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 ya. Nggak masuk tuh si anak kecil yang umurnya 23 tuh nggak masuk. Kalau pengen sesuai urutan dari bawah ya balikin aja.
30, 33, 40. Dan kalau misalkan pengen yang muncul si anaknya doang, berarti di bawah usia 30 itu muncul dia. Kayak gitu-gitulah kurang lebih ya. Capek ya gituan, pusing ya, nggak seru emang sih. Tapi dah gimana belajar kayak gitu, sorting filter. Tapi ini pakai bantuan dari JavaScript-nya, pakai sort filter kayak begininya. Biasanya kalau lamar kerja tuh nggak boleh dipakein map, nggak boleh pakein filter, nggak boleh pakein sort. Kalian mesti bikin kayak algoritma sendiri untuk memecah masalah tersebut tanpa menggunakan sort, filter dan segala macam. Itu ntar berkaitan sama yang namanya algoritma lah biasanya kayak gitu ya. Permainan struktur data kurang lebih. So untuk materi array kurang lebih kayak gitu aja. Semoga bisa bermanfaat dan juga menambah setidaknya wawasan buat kalian yang belum tahu apa yang terjadi tadi sebelumnya. Terus sekarang kalian jadi tahu oh kayak gitu ternyata, walaupun gak dipraktekin tapi seenggaknya kalian bisa tahu. Gitu aja. Nanti kita bahas apa lagi, kalian komen aja di kolom komentar, oke? Bye. Selanjutnya ini adalah video yang kedua tentang function. Di video kali ini kita akan sedikit fun dan juga memusingkan diri dengan yang namanya JavaScript function, karena ada banyak hal yang bisa kita kulik dengan JavaScript function. Nanti akan ada tugas ya buat kalian, tugas besar seru. Jadi ikutin aja video ini. Tapi notes buat kalian yang belum mengikuti video gue sebelumnya tentang JavaScript, bisa dicek playlist JavaScript di channel gue ya. Udah ada 3 video dan ini video keempatnya. Kita mulai. Untuk membuat function, ini inget-inget ya. Ini buat tugas nanti akan ada clue-nya dari sini. Kita declare dengan cara function seperti ini yang pertama, terus diikutin dengan nama functionnya apa. Taruhlah add name kayak begini, pakai buka tutup terus kurawal. Di dalam function itu selalu mereturn sesuatu supaya dia bisa keluar dari functionnya, nilainya. Taruhlah add name di sini Afrizal ya. Terus gua panggil nih alert add name. Misalnya gini. Pakai buka tutup ya, karena kalau enggak dia nggak akan bisa. Coba dah. Tuh, dia akan muncul functionnya kalau nggak pakai buka tutup. Tapi kalau gua pakai buka tutup di sini, dia akan mereturn nilainya, bukan return functionnya, tapi return nilai dari functionnya itu apa. Kalau gua reload, Afrizalnya keluar dari sini. Kalau gua nggak return Afrizal doang seperti ini, maka kalau gua save dan gua reload, undefined. Artinya tuh function harus mengembalikan nilai ya, supaya dia nggak muncul nilai undefined seperti ini, atau tidak bernilai, bukan nilai. Undefined itu tidak bernilai, kayak begitulah ya kurang lebih ya. Oke, kita akan fun sedikit. Taruhlah di sini kita punya function untuk menampung nama seseorang secara dinamis. Artinya kita mesti mengembalikan nilai dari apa yang diketik oleh user. Jadi nanti misalkan ada user yang ngetik add name Dea Gobles, maka function ini harus mengembalikan nama Dea Gobles ini. Yang artinya kita udah mengirim data dari pemanggilan functionnya. Untuk mengambil atau menangkap datanya, itu kita tinggal taruh di sini sebuah variabel untuk menampung data ini. Taruhlah nama variabelnya di sini full name. Untuk mengembalikan nilai ini, kita tinggal return full name-nya. Kayak begini ya. Artinya, function add name dipanggil dan dikasih nilai Dea Gobles dari pemanggilannya langsung. Terus di functionnya itu kita tangkap lewat satu variabel yang bernama full name dan pengembaliannya adalah return full name-nya. So kalau gua save dan kita coba reload pakai alert ya, alert dulu deh. Maka Dea Gobles masuk sini. Nah, untuk video ini gua akan ubah return-nya, walaupun di JavaScript kan diharuskan return ya, tapi karena kita modenya mode development alias mode belajar juga, jadi ini gua ganti return jadi console log supaya bisa lihat langsung di sini hasilnya tanpa pakai alert ya. Gua hapus dulu alertnya. Ini return gua ganti jadi console.log full name. Jadi pas di save dia akan muncul Dea Gobles. Ini kalau satu parameter. Kalau dua parameter diganti, di separate pakai koma, dipisah pakai koma. Taruh di sini first name, di sini last name. Jadi yang di return console log itu return ya, anggaplah seperti itu. First name, koma, last name. Di sini kalau kayak gini doang, Dea Gobles undefined. Karena function ini itu kan dia nangkep dua kiriman data. Sedangkan di function ini kita cuman satu kiriman data ini. Kalau kita tambahin Dea Gobles, tambahin kayak gini Margodoso, maka udah nggak undefined tuh, karena sesuai. Ini data pertama, koma, data kedua. Data pertama masuk ke first name, koma, data kedua masuk ke last name. Atau mau panggil satu-satu boleh. First name, terus console log lagi, last name, Dea Gobles Margodoso. Mau ditambahin lagi di sininya misalnya nama depan, titik 2. Di sini
nama belakang, nama keluarga, nama marga lah, taruhlah gitu ya. Jadi nama depan Deagoblest, nama marga Margodoso. Seperti itu. Ini yang kita sebut sebagai permainan pengiriman data ke function. Bisa disebut passing data, passing parameter, passing value, passing apa kayak selalu ya, passing pengiriman dan penangkapan data, kurang lebih kayak begini. Nah, sebenarnya di dalam function JavaScript ini itu termasuk bagian dari yang namanya argumen. Di sini di pemanggilan function addName, kedua parameter ini adalah sebuah argumen yang kita ketik. Argumen pertama adalah bernilai string dengan isian Deagoblest. Argumen kedua adalah Margodoso, ya. Tanpa kita harus panggil di situ parameter pemanggilannya dengan cara bikin satu variabel atau dua variabel sesuai dengan berapa banyak jumlah argumen yang dimasukin, kita juga bisa lewat yang namanya console.log arguments. Ini hapus aja. Bahwa sebenarnya pun function itu sudah mempunyai argumen tanpa kita masukin parameter di dalam functionnya. Kalau kita console log argumen akan muncul kayak beginian. Argumen 2, Deagoblest dan juga Margodoso, betul? Untuk manggil yang pertama itu bisa pakai 0. Untuk manggil yang kedua itu bisa pakai 1. Jadinya Deagoblest, Margodoso. Kalau pengen kayak tadi ya sama aja. Komain aja sini. Nama depan, yang ini nama belakang gitu, atau nama marga. Sama kayak tadi, tanpa kita tangkap datanya di parameter functionnya, tapi kita panggil lewat yang namanya argumen. Kalau kita nggak tahu argumennya bang, kayak gimana ya, pakein for loop lah kurang lebih. Contoh, for let i arguments.length i kurang dari argument.length i plus console.log arguments i Margodoso. Oh sorry, dari 0 mulainya, salah. Deagoblest, Margodoso. Sini tinggal tambahin ya, undefined. Oke. Kalau gua taruh datanya di atas, satunya ada. Itu berlaku untuk variabel. Kalau gua ganti cons kayak gini nggak bisa karena data before initialization alias si data ini di bawah console log. Nah, variabel cons itu menolak karena seolah-olah data ini belum ada nih. Variabel data tuh mana sih? Dia nggak bisa baca yang ada di bawah karena dia urutan dari atas ke bawah, interpreted, mengeksekusi berdasarkan baris kodenya dari atas ke bawah. Tapi di JavaScript ada yang koplak yang namanya hoisting. Ketika lu variabelnya bukan const tapi var, maka dia akan tereksekusi sebagai undefined. Kalau gua naikkan ke atas, maka dia 1. Itu berlaku di function ternyata hoisting ya. Contoh, ini gua naikkan ke atas. Ini kan di bawah nih gua bikin deklarasinya, gua akan naikin ke atas. Lihat, ada yang error yang mana? Yang ini ya, access sum1 before initialization. Kenapa? Karena sum1 berupa variabel. Nah, itu tujuannya kenapa function dijadikan sebuah variabel salah satunya. Kalau gua komen yang 1 jadi masuk ke yang bagian ini dan ini, yang 2 masuk loh. Ya enggak? Sum 2 itu masuk sini. 4 ya kan, yang sum 2 itu 2 tambah 2 4, tapi yang sum 3 nggak bisa masuk karena sum 3 before initialisasi itu, karena dia ada di bawah. Kalau gua naikkan ini ke atas, maka dia bisa tuh 4 6. 2 mah bisa di atas manggil, mau di atas mau di bawah juga nggak ngepek dia tuh ya. Ngerti nggak maksudnya tuh? Itu yang dinamakan dengan hoisting, kurang lebih kayak begituan. Jadi gua balikin lagi ya ke awal ya. Ada banyak cara untuk supaya kita aman dari hoisting. Kurang lebih tadi udah gua praktekin juga sedikit. Cuman sebenarnya ada banyak problem yang itu pembahasannya panjang sekali dan rumit dan harus di project yang beneran. Kalau project kayak gini ini kan masih sekedar cuman iseng-isengan doang, jadi nggak bisa terlalu banyak menjelaskan tentang hoisting itu sendiri. Mungkin nanti kalau kita studi kasus based on project ya bro ya. Oke, jadi sebelum tugas gua akan rekap dulu. Untuk membuat function itu setidaknya ada 3 cara seperti ini. Dan untuk setiap function itu biasanya mereturn sesuatu dengan keyword return, yang mana di video ini kita ganti jadi console.log supaya bisa masuk ke bagian sini, ke console. Dan juga untuk setiap function itu kita bisa pakein apapun ya di dalamnya ya. Mau if else, misalnya if x plus y sama dengan 4 misalnya. Sorry, kayak gini. Contoh ini contoh. Maka console.log wow. Tuh. Ini 1 plus 1 2, 2 plus 2 wow, 3 plus 3 6.
Kenapa wow? Karena di sini dipakein validasi jika bla bla bla. Nah, itu bisa ya untuk mainan function tuh terserah lu dalamnya tuh apa aja terserah. Jadi sesuai dengan namanya. Misalnya function nambahin nama add name misalnya gitu, atau function add, atau function calculation, atau function random dan segala macamnya kayak gitu ya. Contoh misalkan function randomize. Contoh aja sebagai sampel doang ini mah ya. Return math.random dikali 1000. Terus kita panggil randomize, masukin ke dalam console log ya. Sorry, ini console log. Nah, 86 kalau kita refresh lagi tuh itu dia ngerandom terus. Jadi di sini terserah lu mau random dan segala macamnya. Terus divalidasi lagi. Contoh cons run sama dengan cons random sama dengan kayak gini ya. If random number lebih dari 200, console.log wow lebih dari 200. Else keluarkan nilai random numbernya. Gitu. Ini kurang dari 200. Nah, ini lebih dari 200. Wow, lebih dari 200. Berarti ya kalau lu mau make sure itu lebih dari 200 ya tinggal masukin sini random numbernya. Tuh 376, 700. Tuh kalau nggak lebih dia akan muncul kayak gitu. Ya kurang lebih gitulah. Jadi function itu terserah lu ya, mau apapun isinya, mau gimana logiknya lu masukin ke dalam function. Jangan lupa dipanggil, tinggal algoritma bermain gitu dan pola pikir kita aja untuk memainkan function seperti apa sesuai dengan penamaan functionnya. Oke, kita masuk ke tugas. Yang pertama tugasnya adalah membuat perhitungan matematika. Untuk apa aja? Jadi untuk misalkan yang pertama menghitung luas lingkaran, yang kedua menghitung luas segitiga, terus menghitung luas persegi panjang, terakhir luas jajar genjang. Tugas yang kedua menghitung total gaji yang didapat dalam 1 bulan dengan input minimal sebagai berikut: nama karyawan, gaji per hari, jumlah hari masuk kerja. Ini tugasnya ya, silahkan dipikirkan masing-masing logiknya seperti apa dan algoritmanya itu sesuai kalian aja ya, beda-beda setiap orang pastinya. Kalau udah beres tugasnya langsung di tag aja di Instagram. Wah, kalau berhasil ntar gua restory, oke? Dan kalau di hari pertama pastinya, karena ntar banyak yang ngirim, pusing juga gua restory, capek. Dua tugas ini semoga berhasil kalian. Kalau udah berhasil setidaknya berarti mengerti yang namanya function. Udah pasti tugas besarnya itu pakai yang namanya function. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye. Selanjutnya adalah video yang ketiga, yaitu tentang looping. Dua itu kan kurang dari 5, maka masih berlanjut nih Z++. So artinya data ke 2. 4 apakah kurang dari 5? Masih kurang dari 5, maka munculkan lagi output data ke 4. Oke, perbedaan ketiganya itu apa? Di video kali ini gue akan coba jelaskan secara perlahan dan manusiawi untuk yang for terutama dan juga while do while. Kita mulai dari yang pertama itu for ya. For itu ada 3 statement yang harus kalian masukkan di dalam sintaks for ini, di dalam buka tutupnya ya. Yang pertama ini tuh statement 1 ya, terus diikutin statement 2, diikutin statement 3. Statement 1 itu adalah inisialisasi awal atau variabel default ketika pertama kali mau looping. Variabel loopingannya mulai dari berapa inisialisasi. Jadi kita ganti, taruhlah variabelnya itu let i, biasanya kan i itu tuh kayak macam iteration kayaknya, atau i index, itu juga bisa juga ya, tergantung lu aja, mau a juga boleh, mau x, mau f, selalu cuman biasanya itu i, karena biasanya itu i maka kita mah z aja ya. Z sama dengan 0. 0 adalah pertama kalinya JavaScript tereksekusi itu 0 duluan kalau untuk looping yang di codingan kita ini. Jadi dia akan tereksekusi mulai dari 0. Titik koma, bukan pakai koma ya, tapi pakai titik koma. Statement kedua itu berisi kondisi. Kondisinya apa? Awalnya 0, jika z-nya kurang dari 10 atau 5, maka apa yang akan dilakukan itu ada di statement ketiga. Biasanya itu z++ untuk menambahkan nilai z-nya. Jadi kalau dibaca, z pertama kali bernilai 0, lalu ada kondisi di mana ketika z itu bernilai kurang dari 5, pakai titik koma, maka z-nya akan bertambah nilainya. Dan gua akan melakukan console log di sini, data ke strip z.
biar tahu. Kalau gua save data ke 0, 1, 2, 3, 4. Kenapa cuma sampai 4? Karena Z-nya mulainya dari 0 dan indeks itu dari 0 ya kan. Ini kalau di total tuh ada 5 kan. 1, 2, 3, 4, 5. Betul? Ada 5 ya. Jadi sebenarnya datanya terurai sebanyak 5 kali. Cuman karena mulainya dari 0 maka kayak gini. Kalau pengen mulainya dari 1, pakailah sama dengan di sininya. Jadi terurut 1, 2, 3, 4, 5. Yang mana data awalnya itu 1. Lalu ketika Z kurang dari sama dengan 5, lakukan penambahan dari Z-nya. Yang mana Z-nya saat ini adalah 1. So Z akan naik menjadi 2 dan konsolog akan muncul ke permukaan menjadi seperti ini. Data ke 1. Sekarang di data ke 1 itu Z-nya udah bernilai berubah lagi nih. Z jadi sama dengan 2. Maka 2 itu kan kurang dari 5. Maka masih berlanjut nih Z plus plus. So artinya data ke 2. Terus dia naik lagi Z-nya. Z sama dengan 3. 3 apakah kurang dari sama dengan 5? Ya jelas aja 3 itu pasti kurang dari sama dengan 5. Maka akan muncul lagi output data ke 3. Sekarang Z-nya berapa? 4. 4 apakah kurang dari 5? Masih kurang dari 5. Maka munculkan lagi output data ke 4. Sekarang Z-nya naik lagi jadi 5. Apakah 5 kurang dari sama dengan 5? Iya, karena ada sama dengannya kan. Jadi masih masuk ke sini data ke 5. Z sama dengan 6. Nah, apakah 6 masuk ke 5? Tidak. Ya, 6 itu nggak kurang dari 5, bahkan nggak kurang dari sama dengan 5. Jadi untuk data yang ke-6 itu tidak akan masuk yang ini. Jadi berakhir di sini, end of loop. Jadi pertama kali ini dieksekusi akan menampilkan data ke 1, Z-nya bertambah jadi 1, ya plus 1 tambah 1 jadi 2, terus 2 nambah lagi plus 1 jadi 3, kalau berhasil yang 3 nambah lagi jadi 4, ini nambah lagi sampai ke posisi akhir, maka di sini dia tidak bertambah lagi. Ini untuk for ya, materi for di JavaScript kurang lebih seperti ini. Kalau kita mau kurangin hasilnya atau dibalikin atau decrement ya bro ya, ini kan increment. Kalau pengen decrement, ini dipakein min-min. Ini pasti error loop ya, pasti jadi kacau dan akan stuck seperti ini karena kita mulai 1 sampai ke 5 ini hancur pokoknya. Harusnya dari sini 5 turun ke 1, maka pas di looping, wow lihat nih anjay. Sedap sekali bukan? Bede. Jadi jangan sampai salah logic ya, itu tadi gua kepencet save sengaja biar lu tahu kalau terjadi logic error tuh akan kayak gimana. Nah, kurang lebih ini komputer akan CPU-nya naik kayak gitu ya. Jadi infinite loop tuh yang tadi disebutnya, dia naik dan kita akan kesulitan untuk membuka browsernya. Ya, kita coba running di sini aja. Data ke 5 4 3 2 1 gitu ya kurang lebih. Ini browser gua kan masih error ya, masih infinite loop. Jadi ya udah gua pakai Node.js aja untuk running JavaScript-nya, sama aja tapi by the way. Jadi nggak terlalu berpengaruh. Gua akan mulai dari Node.js aja. Dan ini bisa lu kombinasikan juga dengan lain-lain yang bisa menarik bagi lu mungkin suatu saat. Jadi lu bisa kasih kondisi kayak macam jika modulus dari ini berapa, ntar lu bakal bisa nemuin ganjil genapnya kayak gitu kurang lebih. Misalkan Z modulus 2 atau sisa bagi dari 2 sama dengan 0, maka kita konsolog Z-nya. Dan kalau gua running 4 dan 2 adalah genapnya. Kalau tidak sama dengan 0, maka pas gua running itu data ganjilnya. Ya bisa menarik lah pokoknya, untuk mainan loop ini bisa sangat menarik. Taruhlah ini ada 100 misalnya, atau berapa kayak ya 1000 lah boleh. Kalau kita running, nah kan terurut tuh dari atas sampai ke bawah nih Pak. Ya, 19, 17, 19, 13, 11, 9, 7, 5, 3, 1. Kalau pengen naik ya tinggal plus ininya. Ya gitulah, sesuai penjelasannya harusnya kalian mengerti ya untuk yang for. Sekarang kita coba ke while dan do while dengan materi yang sama kurang lebih yang kayak gini juga ya. Sekarang gua akan coba konversi for ini ke while dengan cara kita bikin satu variabel baru di luar, atau gini aja lebih enak deh ya. Let enggak deh, dari 0 aja lagi ya. Let x sama dengan 1. Ya kalau yang for itu pakai z, kalau yang while itu pakai x. While x kurang dari sama dengan 10, ini juga kan 10 kan sama. Apa yang akan kita lakukan? Kita akan mengkonsol.log data y ke data x ke x, terus x nya dipluskan. Jadi ini kalau dibaca, x sama dengan 1 di awal kali, lalu jika x nya kurang dari 10, ya kan 1 kurang dari 10 nih, maka x plus plus dan munculkan konsolog ke layar gitu kurang lebih. Kayak gini lagi sama, balik lagi. Data ke 1 dia bernilai berapa, terus dicek lagi
1 kurang dari 10 iya, maka Z-nya naik jadi plus ya. 1 plus 1 2, lalu munculkan ke layar, kurang lebih kayak gitu. Kalau kita save data Z ke 1 3 5 7 9 untuk yang for, terus untuk yang X 1 2 3 sampai 10 sama aja. Kalau pengen dibikin kayak begini berarti di bagian sininya tinggal di if lagi. If X persen 2 tidak sama dengan 0, maka konsol lognya naikin 13579 13579 sama outputnya ya untuk yang while. Sekarang untuk yang do while kita konversi lagi jadi Y ya, do while ya. Let Y sama dengan 1, do, lakukan apa dulu kalau do while? Console log dulu, data Y ke strip Y, lalu naikkan nilainya Y++ selama apa gitu. While, nah while nya di sini ya bro, while Y kurang dari gimana sih, gue lupa anjir, sorry. While, nah gini nih, while Y kurang dari 10 sama dengan 10. Ini kalau gua save dan kita running lagi, 1 nih ya, Y nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Oke, Y nya aman ya, sama ya. Lalu kita konversi lagi kayak hal yang tadi di atas. Ini tinggal kopas aja, tempel sini, ganti X nya jadi Y, ganti X nya jadi Y. Terus kita clear dan kita run lagi. Hasilnya sama, 13579. Ini versi do while nya, ini versi while, ini versi for. Oke, perbedaan ketiganya itu apa? Kita taruh if nya hapus dulu. Ya, kita ganti aja if nya, ilangin biar membuktikan perbedaannya apa, biar kelihatan enak. Bagusnya sih pakai satu variabel aja ya. Let Z sama dengan 1, terus semuanya pada pakai Z aja langsung di sininya. Harusnya sih. Coba run ya. Sampai 5 semuanya aman ya. Z, X, Y. Sekarang untuk perbedaan yang while dan do while itu sangat signifikan ketika kondisinya itu tidak sesuai. Kalau kita coba yang while itu kondisinya enggak sesuai untuk loopingannya, kondisi awalnya adalah X 10. Kalau dibaca, apakah 10 kurang dari sama dengan 5? Tentu saja tidak, 10 lebih besar dari 5. Jadi ini tidak akan tereksekusi. Kita run lagi ya. Node main server. Oke. Z, Y, enggak ada X sama sekali di sini. Berbeda dengan do while yang mana dia akan mengeksekusi setidaknya 1 kali walaupun kondisinya itu nggak matching. Taruh di sini X-nya sama dengan 1, dinormalin lagi. Terus untuk Y gua taruh 10. Yang mana 10 itu kan Y kurang dari sama dengan 5. Apakah iya? Tidak. Jadi ini tidak akan tereksekusi. Harusnya kalau di while. Tapi karena ini do while, jadi dia akan melakukan terlebih dahulu yang ada di dalam do-nya. Makanya do, lakukan dulu baru cek yang lain-lain gitu ya. Kalau gua running, dia akan ke running 1 kali. Lihat di sini data Y ke 10. Yang ini keluar dulu 1 kali. Kalau ini gua ganti 20, yang mana 20 masih lebih besar daripada 5 alias nggak matching ke while, maka ini akan tereksekusi 1 kali. Kalau gua run lagi, ya kurang lebih kayak gitu perbedaan while dan do while, dan juga itu penggunaan for. Selanjutnya adalah video yang keempat, yaitu sambungan dari looping part 2. Kita lanjutkan materi for yang kurang lebih kemarin udah kita bikin tentang for dan juga while dan juga do while. Sekarang kita masuk ke for of dan juga for in dan juga for each dan juga map, yang mana ketika sebuah variabel itu punya nilai yang banyak, multiple values. Contohnya misalkan pacar saya, nama variabelnya, dan di dalam pacar saya itu ada banyak nama, misalnya daftar nama pacar saya contohnya ya. Ada Putri, ada misalnya Marino, ada misalnya Angela, Vexana. Misal contohnya kayak gitu ya. Terus untuk yang pertama kita akan coba for of terlebih dahulu. Apa fungsinya? For of itu supaya kita tahu isian dari ini tuh apa. Untuk penulisan formatnya kurang lebih kayak gini. Pertama kita ketikkan for dalam kurung, bikin satu variabel baru di sini, taruhlah namanya let pacar. Of itu of apanya? Of pacar saya. Ya, jadi kita bikin satu variabel baru namanya pacar dari variabel multi values pacar saya. Variabel pacar saya itu punya banyak values, dan values ini semua akan direcah diulang di bagian variabel baru yang namanya pacar. Jadi untuk mengeluarkan pacar itu tinggal pacar di sini. Kita coba running ya.
Nah, akan terlihat ada Agnes, ada Putri, Marino, Angela, Vexana. Karena kalau nggak di looping ya kan pertanyaannya, bang ngapain digituin? Ya udah langsung konsol log aja itu pacar sayanya ya. Lu coba aja sini perbedaannya. Console.log pacar saya. Kita running lagi. Nih, ini yang pertama nih. Konsol log yang ini hasilnya kayak begini. Kalau yang udah terlooping itu datanya termapping satu persatu, terpisah gitu kurang lebih. Itu untuk for off yang artinya mendapatkan value-nya langsung tanpa kita pedulikan indexingnya ya. Terus kalau for in, kita ganti aja langsung for in kayak gini. Ini artinya kita mendapatkan indeksnya. In itu mungkin indeks kali ya. Tapi sebenarnya ya lu bisa artiin ini sebagai bahasa Inggris ataupun indeks selalu lah ya. Tapi kalau menurut gua ini kayaknya indeks deh. Soalnya kita bakal dapetin nilai indeksnya dari array yang udah kita buat di atas ini. Kita coba running ya. 0, 1, 2, 3, 4 ya. Jadi kita dapat indeksnya kalau pakai in. Kalau pakai off itu kita dapat values-nya. Kalau for each itu kita dapetin apanya bang? Kita cobain di sini. Ini gua awasin ya. For each. Nah, array-nya apa di depannya? Pacar saya dot for each. Ini ada elemen di sini yang artiannya elemen itu apa yang mau kita ambil atau variabel yang mau kita jadikan sebagai values yang sudah tercah gitu, bro. Taruhlah variabelnya kayak tadi pacar. Lalu gua console log di sini pacar. Kalau kita running ada Agnes, Putri, Marino, Angela, Vexana. Itu muncul kayak yang awal lagi. Tapi bedanya for each lu bisa masukin indeks di sini dan lu bisa tambahin ke sini indeksnya. Jadi lu bisa dapetin indeks array-nya dan juga values-nya. Kurang lebih kayak gitu. Agnes 0, Putri 1, Marino 2, Angela 3, Vexana 4. Kalau pengen ini jadi 1 2 3 4 ya udah lu tinggal tambahin plus 1 aja di sini. Jadi 1 2 3 4 5 gitu kurang lebih. Itu untuk yang for each. Kalau yang map ya sama aja, ini tinggal ganti jadi map. Nggak ada beda udah. Tuh. Kurang lebih itu cara penggunaan for all, for in dan juga for each. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke video berikutnya di video berikutnya. Ya pastilah. Bye bye. Selanjutnya adalah video yang kelima. Mungkin kalian sering mendapatkan masalah di JavaScript ketika berjalan belajar pertama kali JavaScript dengan yang namanya sebuah function yang kalian panggil tapi mereturn sebuah pendingan promise kayak gitu-gitu. Jadi kita kali ini akan belajar yang namanya asinkronus di JavaScript kurang lebih seperti apa. Kita contohkan dari yang sinkronus dulu ya sebelum gue jabarkan asinkronus versi sederhana, versi gue yang gue punya di otak gue ya, ntar gue jelasin. Kalau secara teori seperti biasa yang paling fix kalian bisa cek Wikipedia sendiri. Tapi kalau ini versi penjabaran gue dan pemahaman gue aja di JavaScript kurang lebih kayak gimana. Pertama contoh di sini gue punya function 1. Di sini ngelog cuman munculin 1 gini. Terus gue punya 3 biji misalnya gitu. 1, 2 dan 3. Oke. Toga lagi apaan tuh anjir? 3. Kalau kita running ini satu persatu, ini biar ada jalannya pas pas kalian cobain juga biar ada gambarannya kurang lebih nanti perbedaannya kayak gimana gitu. Kita panggil function 1 dulu di sini, function 2, function 3 gitu kan. Kalau kita run di sini maka sesuai ya 1 2 3 gitu. Cuman kalau misalkan nih, ini gua taruh di dalam function 2 sebuah function bawaannya browser atau bawaannya JavaScript gua lupa. Set timeout yang mana set timeout itu berjalan secara asinkronus di balik layar ini. Jadi kalau gua taruh sini set timeout dengan durasi 3000 milisecond alias 3 detik, konsolnya gua masukin sini. Nanti ke output yang berjalan apa? Apakah 1 2 3 yang mana sebelumnya itu berjalan seiring dengan urutan step by step yang kita ketik di sini 1 1 2 2 3 3. Walaupun ini kita ketik 1 2 3 di sini, tapi karena di tengah-tengah di function yang kedua itu berjalan secara asinkronus, maka kalau kita run 1 3, 2-nya datang 3 detik kemudian. Kayak gitu. Ngerti nggak? Ini asinkronus nih. Function kedua asinkronus nih. NJS 1 3, 2-nya nanti. Nah, contoh kayak gini biar nggak pusing, gue tambahin di sini console log. Function 2 mau dieksekusi. Gini, biar kalian ada gambaran.
1 function 2 mau dieksekusi, 3-nya udah keeksekusi duluan, 2-nya nanti. Jadi bisa dikatakan asinkronus secara paling mudah bagi gue untuk menjabarkannya adalah sebuah function yang bisa berjalan secara paralel dalam pengeksekusiannya dengan function-function lainnya. Jadi dia tuh tetap jalan walaupun lu masih mengeksekusi hal-hal lain. Contoh kayak di antrian kayak gitu-gitu. Kalau digambar kurang lebih kayak begini ya Pak ya. Sebentar. Contoh di sini tuh ada ya standar lah kayak antrian-antrian begituan ya. Ini contoh ada manusia, ada dapur lah gitu. Taruh ini dapur, ini lobi pemesanan di sini misalnya nih. Apa sebutnya teh? Kasir ya gitu, kasir untuk mesen misalnya nih. Sini ada orang-orang nih. Contohnya di sini ada orang-orang antri. Ini 1, ini 2, ini 3, 4, 5. Si nomor 1 ini pesan. Seret, burger 1 katanya. Terus kasir bilang sini, seret. Burger 1 katanya. Dapur belum kelar nih, lagi pada masak. Ini mesen, Pak Kasir, burger 2. Kata kasir nggak bisa dong, ditolak. Kenapa Pak Kasir? Karena kita tunggu dulu nih, pesanan 1 aja belum kelar katanya, kata kasir nih. Oh ya udah oke, kata nomor 2, nungguin nih nomor 2 nih. Nomor 3 nggak bisa juga, dah harus beres dulu nomor 2 ya kan. Efek nomor 1 udah kelar nih, 1 kasih seret. Langsung kasir bilang, bro nomor 2, mau nggak jadi nggak beli burgernya? Enggak ah, pada bubar ini semua karena sistemnya kayak begituan, males banget. Harus yang 1 kelar dulu sampai beres baru dilayanin gitu untuk bayarnya, untuk pesan apa-apanya. Nah kalau berjalan secara asinkronus, ini gua hapus dulu, bentar. Ada orang mengantri di sini 1. Ini ceritanya nomor 1 nih, Pak Kasir, pesen dong. Ini nomor 1 ya, ini 2, ini 3, ini 4. Kata kasir pesan apa? Burger 1 biji, oke. Nomor 1 diproses, progres ini. Si antrian kedua bilang ke kasir, saya juga mau pesen, bisa nggak? Bisa dong gitu. Oke, kasir progres gini, seret 2. Dan begitu juga seterusnya. Yang ini juga bisa sampai masuk ke antrian sini list. Misalnya kalau yang 1 mah mesen burger 100 biji yang jumbo super susah bikinnya. Yang nomor 2 itu cuman bikin tahu gejrot misalnya. Paling cepet contohnya, nomor 2 tuh proses pengerjaan masaknya tuh paling cepet nomor 2 di sini. Maka dikembalikanlah yang 2 dulu, walaupun si kasir nomor 1 itu pesen duluan. Si customer nomor 1 itu pesen duluan, tapi karena tugasnya di dapur yang nomor 2 itu tugasnya mudah. Untuk buat tahu gejrot tuh cuman potongin tahu, masukin cengek, kasih kuah, balikin. Jadi yang pertama dapat barangnya adalah si nomor 2 masuk sini. Seret, nomor 2 pergi, bye bye, udah nggak ada di sini. Sisa 1, 3, 4. Yang mana yang paling cepat dieksekusi nih? Oh si 3 ternyata 3 bye bye. Nah si 1 karena paling banyak pesanan dan segala macamnya, dia ya terpaksa lama dulu nunggu gitu kan. 4 udah, nanti terakhir kayak gitu. Jadi kurang lebih bisa berjalan secara paralel, secara gambaran sederhananya seperti itu. Nah kalau di contoh programnya tadi kayak gini untuk simpelnya. Kalau studi kasus nyatanya nanti seperti apa bang? Atau mungkin karena ini di delay bang 3000 milisecond, ya pasti dia bakal telat loh bang. Ya karena itu berjalan secara sinkronus. Kalau nggak percaya ini kita buktiin, nggak di delay pakai milisecond, kita kasih 0. Karena secara bawaan function ini udah dari sononya sinkronus, artinya berjalan secara paralel. Jadi yang akan diprioritaskan tetap yang ini gitu loh. Ini akan masuk sebagai progress dulu. Jadi kalaupun kita kasih delaynya 0 detik ya Pak ya, gua running lagi, tetap lihat 1 function 2 mode eksekusi, 3 2-nya baru kembali. Ya, jadi mau detiknya berapapun itu sama aja. Kenapa? Karena function ini berjalan secara sinkronus di balik layar gitu kurang lebih. Itu materi pertama supaya kalian bisa cukup paham tentang yang begini-beginian yang mungkin susah untuk ditangkap memang. Karena gua pun dulu belajar kayak ginian susah untuk nangkepnya. Sampai akhirnya nanti di industri itu ada banyak hal yang seperti ini dan mengerti sendiri ternyata oh kurang lebih ini ya kita make ini tuh ketika ini gitu kurang lebih. Ya kita akan coba simulasikan hal-hal yang lebih nyata lagi di sini. Contoh gue punya function login misalnya, right? Dan gue punya function get user, gitu. Di sini gue punya token, yang mana tokennya ceritanya ketika login akan mengenerate gitu. Jadi gue bikin sebuah random token aja ini. Sebagai biar mempermudah kita aja dalam mengoding untuk mengetahui tentang asinkronusnya aja lah ya. Met random kali segini aja, cukup lah gini juga. Lalu di sini akan mereturn sesuatu yang isinya tuh objek. Taruhlah objeknya adalah token. Kita akan mendapatkan token ketika login gitu ya. Token. Sini kita kasih username misalnya parameter.
kita akan kembalikan lagi gitu. Nah, kalau kita panggil di sini, ini biarin dulu kayak gini, kosong. Loginnya kita panggil. Login kan nampung parameter username, jadi kita kirim parameter username-nya ke sini, misal Dea Afrizal. Oh, Dea underscore Afrizal. Kita console log ya, si loginnya misalnya cons user sama dengan login, lalu console log user. Gini. Jadi ada user yang login dengan nama Dea Afrizal, lalu kita munculkan dia ngapain gitu, dia dapat apa. Kita running, muncul token 3 sekian username Dea Afrizal berhasil. Terus di sini ada get user dengan syarat, misalnya di sini syaratnya harus ada tokennya. Contoh aja ini mah, misalkan untuk get user kita butuh token untuk mengakses function ini, dan nanti function ini bakal balikin sebuah API key, contohnya yang API key isinya misalnya random juga, atau X key gini aja deh, X key 123 misalnya. Jadi kalau user panggil function ini, harusnya ini akan keluar, tapi dengan syarat dia harus punya token dulu. Jadi di sini gue bakal kasih validasi, jika tokennya ada misalnya gitu, maka lakukan pengembalian nilai ini gitu. Jika tidak ada, maka ya udah diam aja, right? Kalau gua panggil get usernya, get user dengan token yang ada di dalam user sini, user.token ya, sorry, kita bikin dulu variabel API key sama dengan kayak begini, console.log API key. Harusnya kita bisa dapetin API key-nya ya, NJS. Dapat API key-nya. Kenapa? Karena kita passing di get user tokennya. Tapi kalau kita nggak passing kayak gini, kayak gini kosongan. Kalau kita running undefined, karena memang syaratnya harus mempunyai token gitu. Ceritanya ini tokennya harus nyambung dari yang sini ya, ceritanya gitu. Jadi kalau kita masukin user.token, karena user.token di sini kita udah punya ya kan, console.log user.token. Kita punya di sini kalau kalian lihat. User tokennya ini, token ini dipakai untuk mengenerate sebuah API key. Jadi kita dapetin API key ini. Right? Lalu kita punya satu function lagi nih, Pak. Ya, function get, misalnya get pictures. Gini. Get picture syaratnya harus punya API key. Jadi nyambung-nyambung kayak begitu. Ini kita biar simulasi asinkronisnya enak nih. If API key kalau ada misalkan, maka kita return sesuatu hal, yaitu si gambar-gambar, misalnya ada picture. Jadi di sini gue bikin kumpulan gambar nih. Cons pictures sama dengan contohnya gini aja deh. 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg. Gitu. Kita return picture-nya. Oke, kalau kita mau lanjutin berarti tinggal panggil functionnya. Kita bikin dulu satu cons get user picture misalnya, get pictures, dengan syaratnya adalah API key. Di sini kita udah punya API key ya, dan API key ada di dalam API key. Jadi ini kita bisa bungkus kayak begini. Lalu kita masukin API key-nya di sini, API key. Harusnya ini huruf gede, mohon maaf. Kayak gini, betul. Kalau kita console get user picture-nya, kita running. Jadi awal kita ada generate tokennya dari get user, dari login. Terus kita dapetin API key dari get user. Terus kita dapetin pictures dari get pictures dengan syarat yang beruntun dari atas ke bawah. Login syaratnya username, get user syaratnya token yang diambil dari function login setelah berhasil loginnya. Get picture syaratnya API key yang didapetin ketika function get user berhasil dieksekusi. Nah, sekarang ketika login di dunia nyatanya itu kan ada delay ya, ada waktu jeda proses ketika kita request ke server lalu servernya merespon kayak gitu-gitu. Jadi anggaplah di sini gua pakai set timeout untuk memanipulasi waktu. Ceritanya ada waktu jeda 200 milisecond ketika kita mau mengembalikan respon dari server ke ini, entah itu dari sisi servernya yang jauh lah atau kayak bagaimana, pokoknya ada jeda, pasti ada proses gitu ya untuk login ini. Jadi kalau kita running lagi sekarang,
rusak. Kenapa rusak? Karena ini ada jeda dulu. Kita pas eksekusi yang get user di sini, ini user.token aja udah nggak bisa didapetin gitu. Karena token nggak muncul karena di sini saya timeout asinkronus. Pakai optional key pun nggak bisa juga karena ini berjalan secara asinkronus. Kalau kita bedah, ini gua hapus dulu ya. Ketika lu console log atau lu bikin sebuah function baru untuk user, yang mana usernya itu bisa login dengan username Dea_Afrizal, kita console log usernya doang. Gini, clear, undefined. Oke, di sini gua kasih console.log memvalidasi data atau processing gitu, processing, memvalidasi data. Ini contoh. Kalau kita run, processing memvalidasi data tapi undefined. Karena kecepatan, Pak. Ini berjalan secara asinkronus. Fungsinya keburu berhenti ketika kita panggil console log user. Console log ini nih, ini dipanggil langsung berhenti duluan, padahal ini harus nunggu dulu. Caranya adalah kita bisa pakai beberapa hal. Yang pertama, kita tambahin di sini async await bisa, tapi gue coba kasih tahu dulu yang namanya callback. Jadi supaya lu bisa dapetin nilai ini, lu bisa pasang callback di function ini. Oke, gua akan taruh di sini callbacknya sebagai parameter. Lalu yang gua return itu bukan return kayak begini, tapi callbacknya yang akan gua kasih nilai. Begini, callback gua kasih nilai. Dan ini bukan lagi kayak begini, tapi pakai buka tutup seperti ini. Ya, begini. Jadi parameter ini mempunyai sebuah nilai, nilainya adalah token dan username. So tahapannya adalah di sini lu harus spacing lagi satu hal. Gitu. Ini kita nggak bisa main kayak gini lagi nih, nggak bisa. Kita harus tangkap nilainya itu lewat sebuah parameter, ya. Karena nilai dari nilai akhir dari token dan username itu dikirim ke sebuah callback, yang mana callbacknya adalah sebuah parameter. Parameter yang ada di sini itu bisa kita akses dengan cara function gitu, function, gitu. Tanpa nama pun lo akan bisa mendapatkannya. Dan di sini lo tinggal coba console log dulu, console.log getting data hore. Contoh. Clear NJS getting data hore. Oke. Getting data hore, processing memvalidasi data oke. Ini bisa masuk, artinya di dalam function ini punya sebuah callback ini. Jadi kalau kita kasih di sini result atau response, lalu kita masukkan responnya sebagai console log. Lalu kita masukin di sini kelar misalnya NJS processing data, memvalidasi data, kelar, tokennya keluar, username-nya keluar. Ini bisa diakses lewat yang namanya callback. Oke, cukup paham nggak sampai sini? Jadi kayak muter gitu loh. Gue sambil sebat ya, aus, ngomong mulu. Oke, kita udah dapetin ini. Kita masukin variabel misalnya, cons user sama dengan login. Kita console log usernya di sini. User adalah user. Bisa bang kayak gini? Cobain. User adalah undefined. Nggak bisa kayak begitu, Pak. Karena kita mainannya callback. Gitu. Nggak bisa kayak gini. Jadi kita kalau mau lanjut ke yang get user bagaimana? Sok dijawab dulu sambil gua menyebat dulu. Kalau mau ngambil isi get user gimana? Tokennya udah punya nih. Di dalam respon tokennya udah punya nih. Udah kejawab. Kita harus mainin ini di dalam function ini gitu. Ya, kalau kita pakai metode callback seperti ini. Karena di sini kita udah punya yang namanya response. Kalau lu ambil isian dari respon, yang mana isiannya itu ada token dan ada username, gue langsung ambil ke dalam token di sini sama dengan response. Lalu gue console log di sini token. Kalau gue running, gue dapetin tokennya ya. Nah, karena kita di dalam sini udah punya variabel token ini, ya, kita bisa ke get user di dalam sini. So, lu tinggal panggil get user di sini, oke? Dan lu masukin tokennya di sini. Terus lu harus console log ini. Ini masih bisa dimasukin ke dalam variabel, Pak. Cons misalnya API key ya, API key get user token. Kalau gua console log API key-nya, ini balik lagi ke yang metode tadi. Nih. API key-nya masih dapat.
Kenapa masih dapat? Kenapa nggak pakai callback kan dia masih dapat? Karena proses pengambilan atau pembuatan API key-nya pun tidak berjalan secara sinkronus, Pak. Kalau kita kasih di sini set timeout, ya sini gua kasih set timeout dah. Set timeout karena memang ada waktu kan, secara aslinya kan kayak gitu, ada kasih waktu dulu gitu loh. Gua return dalam waktu, taruhlah dia 500 milisecond. Untuk mendapatkan API key itu butuh waktu 500 milisecond, Pak. Jadi kalau kita running lagi sekarang, yang tadinya kita dapat undefined. Gua kasih sini lagi ya, console.log processing API key. Now, oke, yang ini processing token user now. Oke, kalau kita coba nggak akan bisa, tetap processing token user now dapat berhasil, tapi pas API key undefined. Oke, nggak masuk nih, ke sini nggak masuk. Mana? Salah ini, maaf, di atas di sini. Processing token user now aman, processing API key now, API key-nya nggak dapat. Cukup paham sampai sini? Berarti apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah karena dia sudah ada sinkronusnya, maka di sini kita harus bikin callback untuk get user. Callback. Ubah returnnya jadi callback. Kasih buka tutup seperti ini, parenthesis, ya itulah. Bahasa Inggrisnya itulah, gue lupa. Oke. Yang artinya kita mau manggil itu tinggal get user, kasih datanya apa, data token, dan kita bikin function di sini. Gitu. Console log API key, ya kan? API key-nya ada di dalam response lagi sini. Response. Coba running. Berhasil ya? Kelihatan? API key-nya ada di sini. Alright. Kita bikin lagi di sini cons API key biar masuk langsung ke dalam responnya. Jadi di sini tinggal console log API key NJS X key 123, key-nya dapat. Oke, tahapan berikutnya get picture. Get picture itu kita bisa jalanin di sini. Get picture dengan API key. Di sini dengan API key. Ya, karena API key punya ini enggak asinkronus. Jadi ini akan berjalan. Return pictures. Loh. Picturesnya sebentar. Picturesnya console log, gua kurang console log. Cons pic sama dengan console.log pic NJS. Dapat 1, 2, 3 data gambarnya. Tapi tetap lagi-lagi karena kita butuh proses untuk mendapatkan gambar ke server, itu ada waktu. Jadi kita kasih set timeout sini. Taruhlah karena gambar cukup berat, taruh kita 1500 milisecond. Baru dia akan mereturn sebuah picture. Oke, ini masih sama nih. Gua run. Undefined. Gimana caranya? Lakukan hal yang sama lagi kalau callback. Callback. Oke. Ganti return jadi callback. Kasih kayak gini. Di sini nggak bisa lagi kayak gini. Lalu harus get pictures. Kasih API key, kasih function. Dalam function ini ada apa? Ada responnya. Lu bikin pemanggilannya pictures sama dengan response. Console log pictures-nya. Misalkan di sini gua ganti objek pictures-nya jadi pic. So di sini kita manggilnya tinggal pic. Di sini juga tinggal pic. Kalau sekarang kita running ada, tapi dia jeda 1500 milisecond. Contoh, kalau kita kasih ini biar lebih enak nih. Jadi tahu memproses yang mana. Processing pictures now. Coba NJS lagi.
Processing token, user, API key, processing picture now, dapat gitu. Cuman pertanyaannya adalah apa iya harus sampai melorot seperti ini? Ini disebutnya nested callback ya. Function di dalamnya ada ini, di dalamnya ada function lagi, ada function lagi, function. Cara sederhananya lu bisa pakai yang namanya promise juga. Lu bisa pakai yang namanya promise. Jadi kalau ini gua konversi, gua akan bikin satu file baru di sini. Gua pindahkan ini ke sini dulu. Gua kembalikan ini ke kosongan lagi. Kita bakal ilangin callback yang ada di sini. Ini gua ilangin, sorry. Mana callbacknya kita hilangin. Awasin. Dan ini gua hapus lagi. Oke. Ini kita return seperti biasa. Begini lagi ya. Nggak ada callback ya sekarang ya. Tapi kita pakai yang namanya promise, Pak. Jadi sini gua akan return promise. Seperti ini. Promise menangkap dua parameter. Ada success, ada fail. Kayak gitu. Oke. Lalu set mode ini gua masukkan ke dalamnya. So, success ini akan menghasilkan isian yang harusnya keluar gitu. Kalau failed ya, kalau gagal ke failed. Jadi set mode ini misalkan di dalam sini ada validasi nih. If username tidak sama dengan kayak gini, Dea_Afrizal, maka gua akan violatekan ini sorry, wrong data gitu. Tapi jika tidak, oke, else atau enggak salah, gini aja, success, kita kirimnya apa tadi, token dan juga username-nya ya, atau tokennya doang ya. Udah, gini aja. Kalau kita coba running ini dengan cara kayak tadi, user sama dengan login dengan username Dea_Afrizal, kan harusnya muncul ke sukses ya. Ke sukses ini. Karena kan username tidak sama dengan Dea_Afrizal, maka violate, sorry, wrong data. Harus Dea_Afrizal ceritanya. Kalau kita konsol log usernya, akan terjadi promise pending. Promise pending seperti itu. Kenapa? Karena user itu ada di dalamnya lagi. Kalau callback tadi di sini function, ya kan? Kalau promise ya, promisan itu kita pakai user.then. Kayak gitu. User.then, kasih di dalamnya function sini. Ini kayak callback lagi. Cuman ya kayak begini aja gitu, terpisah function gini. Console log di sini. Contohnya. Kemana tadi? Nah ini, kalau kita run, lalalanya muncul, artinya di dalam function ini ada sesuatu. Kita coba dulu X, apakah iya ada X? Ada tuh, dapat tokennya. Berarti ini adalah response sama kayak yang tadi, ya. Jadi ini kalau kita console log response, sama tuh, dapat tokennya, ya gak? Nah kalau kita mau lanjutin yang ke sini, ya sama juga, kita kasih return promise di sini. Ini if-nya di dalam sini ya. Oke, bentar, gua kasih return new promise. Dia punya success dan juga dia punya failed. Lalu di sini dia punya function. Ya ini function ya. Ini ada callbacknya 2 biji. Lu masukin ini sini. Kalau tokennya ada, maka nah ini tinggal kembaliin ke success. Seperti ini suksesnya. Lalu jika tidak ada, atau kita balikin aja deh ya, if tidak token, maka violate, no token inputted. Misalnya no token ya, no token aja gini lah. Sorry, no token, cannot access. Oke. Gini misalnya. Kalau ada, maka set timeout, sukses ke API bla 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 bla. Nah, kalau kita manggil di sini nggak akan bisa, kita harus di sini karena kita kan di sini punya apa tadi? Const token sama dengan response. Sama aja kayak yang tadi lagi, balik lagi. Gitu. Get apa tadi? Get user ya. Get user
Itu pakai token dot then balik lagi nih ke function lagi di sini. Ini bisa pakai raw function atau gimana. Tapi supaya kalian nggak pusing, taruh di sini function lagi ya. Begini. Di sini ada respon lagi. Jadi terus-terus aja kayak gitu, sama aja. Ini lu bikin lagi cons API key dari response. Jadi kalau lu console log API key-nya, lu NJS ini, sorry ada error, kenapa gua? Ini jadi kalau error itu kita mesti pakai catch. Jadi file ini akan masuk ke catch, sorry. So di sini lu harus tambahin kayak catch r console.log r.message misalnya, contoh. Coba ya. Tah itu, nggak pakai .message, jadi r doang kayak gini. Kita run. Sorry, no token cannot access token. Oke, sorry undefined tadi tokennya itu kita nggak bisa passing ambil langsung destruktur seperti ini. Kita mesti kasih objek di pas loginnya. Pas mereturn token kita harus kasih kayak begini. So sekarang harusnya kita bisa dapetin responnya. Ya, responnya API key-nya dapet. Jadi ini gua buka lagi, kita console log API key-nya doang. Lalu kita NJS lagi. Key-nya dapat, tinggal sekarang berarti get picture. Nah itu tadi sekaligus simulasi yang file-nya ya. Jadi kalau di promise itu kan ada dua, ada success, ada fail. Failnya itu tereksekusi ketika nanti seperti hal-hal yang tidak terduga gitu. Nah di sini pun lu bisa di user ini, sini then, di sini catch r console.log r. Pusing-pusing lu codingannya lu ya. Ini hanya syaratnya deafrizal tadi akan tereksekusi, ini lancar-lancar aja. Ya, lancar-lancar aja. Tapi kalau di sini bukan deafrizal, gua taruh sini 1 2 3 1 2 3. Dia akan masuk ke catch ini karena secara logik di sini dia harus bernama deafrizal, jika tidak maka akan masuk ke fail gitu. Sorry wrong data. Jadi kalau gua run harusnya ke sorry wrong data. Ya, itu terjadi karena promisan ini punya dua callback, success dan fail. Jadi sesuai dengan logiknya nanti akan masuk arah kemana. Jadinya itu bakal kayak begini-begini terus nih Pak. Ini ke dalam lagi, capek. Dan ini akan nested seperti yang tadi, sama aja. Nah, async await lah solusinya. Ini gua hapus lagi ya. Async await menjadi sebuah solusi ketika ada sebuah function yang mereturn sebuah promise pending. Ya, ini kan kalau kita langsung eksekusi kan promise pending tuh. Kalau kita bikin kayak begini, user sama dengan login deafrizal, nggak bisa kan kalau di console log tuh user njs pending. Kita bikin satu function yang asinkronus, async function user display misalnya. Oke. Gua masukkan ini ke sini. Karena dia udah ada keyword asing di sini, so untuk pemanggilan yang login, dia kan promise login nih, ada pending-pendingnya, kita kasih keyword await. Artinya kita menunggu dulu sampai dia kelar eksekusi, nanti akan dimunculkan ke console log gitu kurang lebih. So kita mesti panggil lagi di sini user display, dah gini doang. Kalau kita run njs, tokennya muncul. Oke. Ini kita bisa persingkat lagi nih, karena kita udah yakin itu isiannya token. Kita bisa langsung sekarang token, terus untuk mendapatkan API key kita bisa langsung kayak gini sama dengan await ke get user dengan syarat token seperti ini. Kalau udah punya API key, kita punya syarat lagi di sini sebuah pictures ya, sebuah pic yang mana tadi tuh pic ini kita return ya di sini ya, picture. Jadi pic langsung await get pictures dengan syarat API key, kurang lebih kayak gitu. Kalau kita console log semuanya, console.log misalnya gitu, token Anda adalah token, API key Anda adalah API key, dan satu lagi data picture-nya pitch. Request gambar Anda berikut ini. Hasil request gambar berikut ini gitu. Jadi kalau gua run sekarang,
masih terjadi error. Kenapa? Karena pitch itu ada something wrong. Tunggu. Pitch return, ini masih return, ini belum dikasih promise ya. Mohon maaf. Ini kita kasih promise di sini. Return new promise. Gampang ya caranya ya. Tadi kan kita pakai arrow function nih, arrow function. Ini bisa pakai nggak arrow function juga bisa, sama aja. Jadi yang paling mudah sih arrow function seperti ini, tinggal masukin if-nya ke sini gitu. Ini kasih success atau fail. Kalau orang lain biasanya tuh apa, reject dan apa satu lagi, resolve ya, resolve and reject gitu. Kalau gue sih success dan failed, kurang lebih kayak gitu, biar gampang aja dibacanya gitu, resolve, reject. Right, jadi jika API key-nya ada maka sini. Nah, kita balikin lagi logiknya. Jika tidak ada API key maka violate no API key, cannot access misalnya gitu ya. Tapi jika tidak maka kita akan return ke success di sini. Seperti itu. So, kalau kita running lagi, token Anda adalah sekian, API key Anda adalah segini, hasil request gambar Anda berikut 1, 2, 3 gitu. Right, cukup paham tentang asinkronus di JavaScript dari pengimplementasian yang kita lakukan hari ini? Bagaimana? Kalau misalkan kita nggak pakein ya di sininya untuk ngecek validasi yang error-errornya gitu, itu biasanya kita harus pakai try and catch ketika kita mau mengeksekusi await-awaitan ini. Jadi masuk ke catch-nya itu di sini. Try terlebih dahulu, terus lu catch di sini. Catch R. Oke, console.log R-nya. Try ini begini. Kurang lebih. Kurang rapi ya, mohon maaf bentar. Oke, jadi gini ya kalau kita run. Masih aman, tapi kalau kita ada yang salah nggak masukin token misalnya di sini, kita run. No token, cannot access. Kalau kita masukin token tapi kita namanya salah kayak begini. Sorry, wrong data. Oke, kalau kita benar, tokennya benar tapi API key-nya salah misalnya, atau nggak pakai, no API key, cannot access. Alright, kurang lebih kayak gitu aja tentang asinkronus di JavaScript. Nih durasinya udah lumayan lama. Semoga kalian cukup paham tentang hal yang beginian. Semoga bisa mudah dicerna. Kalau misalkan ada hal yang secara teori gua salah ucap, tolong diralat aja di kolom komentar. Tapi gua berikan faktanya kurang lebih seperti ini implementasiannya. Dan nanti di dunia kerja pun akan banyak hal-hal seperti ini. Dan pengimplementasiannya kadang-kadang beragam logik dan algoritma. Ini salah satu contoh doang, sampel. Alright, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa diklik. Bye bye. Sekian dari video yang telah saya tonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.